Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan untuk kisah Via Cornelia kali ini akan menceritakan tentang Marnoto yang baru menikah. Nah, dia sama istrinya tinggal di rumah mertua nih, di sebuah desa yang bernama Desa Kasihan yang ada di kota Jember, Jawa Timur. Yang mana ternyata di awal pernikahan mereka bukannya bulan madu, tapi justru Marnoto mendapatkan kejadian-kejadian mengerikan. Apa sih kejadian itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budok horor kisah kelam desa di pelosok Jawa Timur. Desa Kasihan, Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2000. Di sebelah balai desa berdiri sebuah rumah minimalis. Dindingnya dicat dengan warna hijau dengan genting tanah liat yang mulai menghitam. Halaman depannya dipenuhi tanaman hias. Rumah itu adalah milik Pak Bayan dan Bu Sumi dan kini menjadi tempat tinggal sementara bagi menantu mereka, yaitu Marnoto dan Hadijah, istri tercintanya. Marnoto menghela nafas panjang, menatap rumah itu dari kejauhan. Setelah seharian membanting tulang di sawah, rumah sederhana itu adalah tempatnya beristirahat. Pintu pagar bambu berderit saat Marnoto mendorongnya. Debu-debu jalanan berhamburan. Assalamualaikum, sapa Marnoto. Waalaikumsalam. Marnoto sudah pulang. Sini masuk. Bapakmu sudah buatkan wedang jahe hangat, jawab Bu Sumi dari dalam rumah. Suaranya lembut menenangkan. Marnoto tersenyum lega. Dia mencium tangan Bu Sumi lalu masuk ke dalam rumah. Ruang tamu terasa sejuk dan juga nyaman. Perabot kayu sederhana ditata dengan rapi. Foto-foto keluarga tergantung di dinding. Mas Marnoto udah pulang, sapa Hadijah yang sedang duduk di atas tikar sambil merajut. Tangannya lincah memainkan benang wol berwarna-warni. Sudah dek, kamu lagi ngerajut apa itu? Kok serius banget sih? Jawab Marnoto menghampiri istrinya dan mengusap rambutnya dengan lembut. Ini loh mas, mau bikinin syal buat bapak. Kasihan belakangan ini sering masuk angin. Jawab Hadijah tersenyum manis. Marnoto dan Hadijah adalah pasangan muda yang baru saja menikah. Usia Hadijah masih sangat belia, baru menginjak 17 tahun. Pernikahan mereka memang diatur oleh kedua keluarga, namun dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menyayangi. Marnoto sebagai seorang pemuda desa yang bertanggung jawab, berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan istrinya. Duduk sini, Le. Ini diminum dulu biar hangat. Seharian di sawah pasti capek kan? Kata Pak Bayan yang keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi 2 gelas wedang jahe. Terima kasih Pak, jawab Marnoto menerima segelas wedang jahe dan meminumnya perlahan. Rasa hangat jahe langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, menghilangkan rasa lelah dan pegal. Sejak sebelum menikah, Marnoto memang sudah diminta untuk tinggal di rumah Hadijah. Hadijah adalah anak pertama dan satu-satunya, sehingga Pak Bayan dan Bu Sumi ingin agar Marnoto selalu berada di dekatnya. Pada awalnya, Marnoto merasa ragu dan tidak enak meninggalkan orang tuanya.
Namun setelah mempertimbangkan berbagai hal dan berdiskusi dengan keluarganya, Marnoto akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Oh iya Leh, nanti habis itu tolong berikan beras ke warung Pok Darmi ya. Beras di lumbung sudah habis. Ibu lupa ndak ngecek dari kemarin, kata Bu Sumi memecah keheningan. Bu, jawab Marnoto mengangguk patuh. Dia tidak pernah menolak permintaan mertuanya. Marnoto selalu berusaha untuk menjadi menantu yang baik dan berbakti. Setelah makan malam dan berbincang-bincang sejenak, Marnoto berpamitan untuk beristirahat. Dia merebahkan diri di ranjang, mencoba untuk memejamkan mata. Namun, pikirannya melayang-layang. Dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Perasaan aneh yang Marnoto rasakan sejak sore tadi semakin kuat. Suara perut Marnoto berbunyi pelan. Marnoto tersenyum kecil. Ya, dia memang belum sepenuhnya terbiasa dengan masakan ibu mertuanya. Rasanya berbeda dengan masakan ibunya, namun Marnoto berusaha untuk menghargai dan menikmatinya. Bagaimanapun juga, dia harus beradaptasi dengan lingkungan dan keluarga barunya. Malam itu, setelah menunaikan ibadah sholat Isya, Marnoto bersiap-siap untuk membeli beras. Dia mengenakan jaket tebal karena udara malam yang cukup dingin. Mas, hati-hati ya, pesan Hadijah dengan nada khawatir. Dia menghampiri Marnoto dan membenarkan letak jaketnya. Iya dek, gak lama kok, kamu tidur aja duluan, jawab Marnoto mencium kening istrinya dengan lembut. Marnoto keluar rumah dan berjalan menuju warung Bodarmi. Jalanan desa tampak sepi dan juga sunyi. Hanya suara jangkrik yang memecah keheningan. Suasana malam ini terasa lebih mencekam. Saat melewati sebuah rumah kosong yang terletak tak jauh dari rumahnya, Marnoto merasakan hawa yang tidak enak. Rumah itu milik Pak Parti dan Bu Narmi, sepasang suami istri yang sudah lama meninggal dunia. Sejak mereka meninggal, rumah itu dibiarkan kosong dan tidak terawat. Semak belukar tumbuh liar di halaman, dinding-dindingnya tampak menghitam dan berlumut. Marnoto mempercepat langkah, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang menghantui. Namun, semakin dekat dengan rumah kosong itu, semakin kuat pula perasaan tidak nyamannya. Bulu kuduk Marnoto mulai meremang, tengkuknya terasa dingin. Tiba-tiba saja, dari arah rumah kosong itu, Marnoto mendengar suara rintian yang lirih. Marnoto berhenti melangkah, jantungnya berdegup kencang. Dia menoleh ke arah rumah kosong itu dengan rasa penasaran dan takut yang bercampur menjadi satu. Marnoto mencoba mencari sumber suara tersebut, namun ia tidak menemukan apapun. Mungkin hanya perasaanku aja, gumam Marnoto dalam hati. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang lebih cepat. Namun belum jauh melangkah, ia kembali mendengar suara rintihan yang kali ini terdengar lebih jelas. Tolong. Marnoto terdiam membeku di tempatnya. Dia merasakan darahnya berdesir. Marnoto merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah kosong itu. Dengan ragu-ragu dan perasaan yang bercampur aduk, Marnoto mendekati rumah kosong tersebut. Dia mengintip dari balik pagar, mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Halaman rumah itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan. Bayangan pohon mangga yang rindang tampak bergoyang di terpa angin. Saat itulah Marnoto melihatnya. Di depan rumah kosong itu, tepat di bawah pohon mangga yang rindang, berdiri seorang wanita tua mengenakan kebaya hitam bermotif kembang dipadukan dengan kain jarik yang warnanya sudah pudar. Rambutnya putih, disanggul khas wanita zaman dulu, wajahnya pucat pasi. Marnoto terpaku. Kehadiran wanita itu terasa begitu janggal di tengah sepinya malam. Siapa kamu? Tanya Marnoto dengan suara bergetar.
Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya menatap Marnoto dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduknya meremang. Maaf, Nek. Kenapa di sini? Udah malam, Nek. Lebih baik masuk. Lanjut Marnoto mencoba memberanikan diri. Lagi-lagi, wanita itu tetap membisu. Ia hanya berdiri di sana dengan tatapan yang semakin membuat Marnoto merasa tidak nyaman. Nek, kalau butuh bantuan bilang aja. Saya akan bantu sebisa saya. Panggil Marnoto sekali lagi. Tiba-tiba saja wanita itu mengeluarkan suara yang mengerikan. Dia berdeham, membuat Marnoto tubuhnya bergetar. Marnoto tersentak kaget. Suara geraman itu terdengar aneh. Seketika itu juga Marnoto menyadari sesuatu, bahwa wanita itu bukan manusia biasa. Tanpa pikir panjang, Marnoto berlari tunggang langgang. Dia sudah lupa tujuan awalnya. Saat ini yang ada di pikiran Marnoto hanya satu, yaitu pulang ke rumahnya dengan selamat. Brak! Pintu rumah Marnoto terbuka dengan kasar, membentur dinding dengan suara memekakan. Marnoto masuk dengan nafas tersengal-sengal. Keringat membasahi seluruh tubuh. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan luar biasa. Marnoto, ada apa? Kenapa lari-lari seperti dikejar setan? Tanya Pak Bayan yang terkejut melihat kedatangan menantunya yang tiba-tiba. Bu Sumi yang sedang membereskan dapur ikut menghampiri Marnoto. Leh, kenapa wajahmu pucat begitu? Apa yang terjadi? Tanya Bu Sumi heran. Hadijah yang mendengar keributan sontak keluar dari kamar. Mas, ada apa? Kok kamu ketakutan kayak gitu sih? Tanya Hadijah heran. Marnoto belum menjawab. Dia hanya berdiri di ambang pintu, mencoba mengatur nafasnya. Jantung Marnoto masih berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dada. Marnoto, jawab Bapak. Ada apa sebenarnya? Kamu itu kenapa? Ada yang jahat sama kamu, ha? Desak Pak Bayan dengan nada yang semakin tegas. Dengan susah payah, Marnoto mulai menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Dia menceritakan tentang wanita berkebaya hitam yang dilihatnya di depan rumah kosong, tentang tatapannya yang mengerikan, dan suara geraman yang membuatnya merinding ketakutan. Saya lihat hantu, Pak, di depan rumahnya Pak Parti dan Bu Narmi, ucap Marnoto dengan suara bergetar. Pak Bayan dan Bu Sumi saling pandang. Mereka hanya memberikan isyarat. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Hantu? Kamu yakin, Leh? Mungkin kamu hanya salah lihat, atau mungkin itu orang lewat? Tanya Bu Sumi dengan nada tidak percaya. Tidak, Bu. Saya tidak salah lihat, Bu. Saya benar-benar melihatnya berdiri di sana. Lihatin saya. Tatapannya mengerikan, Bu. Jawab Marnoto dengan suara yang semakin bergetar. Hadijah menghampiri Marnoto dan memeluknya erat-erat. Mas tenang dulu ya. Mungkin Mas hanya melamun aja, jadi salah lihat. Hibur Hadijah. Tidak, Dek. Tidak, aku nggak salah. Aku benar-benar melihatnya. Aku nggak mungkin salah, Dek. Bantah Marnoto dengan nada sedikit meninggi. Pak Bayan menghela nafas panjang. Dia mencoba menenangkan Marnoto. Meskipun dalam hatinya, dia juga merasa sedikit khawatir. Sudah, Leh. Mungkin kamu memang sedang tidak enak badan. Sebaiknya kamu istirahat aja dulu. Soal beras, biar besok saja Bapak yang belikan subuh-subuh, kata Pak Bayan dengan nada yang lebih lembut. Tapi Pak, Marnoto mencoba membantah, namun Pak Bayan segera memotong ucapannya. Tidak ada tapi-tapian. Kamu istirahat saja. Sudah malam, tidak baik keluyuran, tegas Pak Bayan. Dengan berat hati, Marnoto menurut. Dia masuk ke kamar dan merebahkan diri di ranjang. Hadijah mengikutinya dan duduk di sampingnya, mengusap rambutnya dengan lembut. Masih istirahat ya? Lupain aja kejadian tadi. Mungkin itu hanya mimpi buruk, ujar Hadijah dengan nada yang lirih. Marnoto tidak menjawab. Dia hanya memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan wanita berkebaya hitam dari pikirannya. Namun semakin Marnoto berusaha melupakan, semakin jelas bayangan itu di benaknya. Sejak kejadian itu, Marnoto mulai sering melihat penampakan di sekitaran rumah mertuanya.
Setiap malam, dia selalu merasa ada melihat bayangan. Marnoto juga sering mendengar suara-suara aneh seperti orang berbicara berbisik, langkah kaki, atau tawa lirih. Beberapa hari kemudian, saat Marnoto sedang duduk di teras rumah sambil menikmati kopi, dia melihat sosok bayangan hitam melintas di bawah pohon bambu yang tumbuh di dekat rumahnya. Bayangan itu bergerak dengan sangat cepat, seolah-olah sedang bersembunyi dari satu tempat ke tempat lainnya. Marnoto terkejut bukan main. Dia langsung berdiri, mencoba mencari tahu siapa atau apa yang menyebabkan bayangan itu. Namun, ketika Marnoto mendekati pohon bambu, dia tidak menemukan apapun. Mungkin cuma perasaanku aja, gumam Marnoto dalam hati. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus menghantui. Dia merasa ada yang tidak beres di desa itu, sebab di tempat Marnoto tinggal dulu tidak pernah ada hal seperti ini. Beberapa hari berlalu, namun ketenangan tak kunjung datang. Justru perasaan aneh itu semakin menjadi-jadi. Marnoto setiap hari melihat bayangan yang entah dari mana datangnya. Sore harinya menjelang maghrib, Marnoto baru saja pulang bekerja di sawah. Ia berjalan pulang dengan langkah yang gontai. Hari sudah mulai gelap. Jalan setapak yang berada di samping rumah kosong Pak Parti dan Bu Narmi terasa semakin menakutkan. Angin berembus kencang, menerbangkan dedaunan kering, menimbulkan suara gemerisik yang menakutkan. Tiba-tiba, dari arah rumah kosong itu, Marnoto mendengar suara tangisan sehingga membuat bulu kuduk Marnoto meremang. Dia berhenti melangkah, tubuhnya bergetar. Dia penasaran, siapa anak kecil yang menangis di tempat ini? Mungkinkah ia tersesat? Siapa? Siapa di sana? Tanya Marnoto dengan suara bergetar. Ia mencoba memberanikan diri meskipun rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang semakin menjadi membuat Marnoto semakin ketakutan. Dengan langkah hati-hati, Marnoto mendekati rumah kosong itu, mengintip dari balik pagar, mencoba mencari sumber suara tangisan. Jantungnya berdegup kencang. Marnoto melihat di bawah pohon bambu yang tumbuh di halaman rumah kosong itu. Dia melihat sebuah kepala manusia menggelinding di tanah. Astagfirullahaladzim, seru Marnoto. Kepala itu masih tampak segar, dengan darah yang masih menetes, meninggalkan bekas merah di atas tanah. Mata kepala itu terbuka lebar, merah dan mengeluarkan darah. Marnoto memenggik tahan, tubuhnya bergetar. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia ingin berlari, namun kakinya terasa terpaku di tanah. Ya Tuhan, apa itu? Seru Marnoto dengan suara terbata. Bruk. Akhirnya, kaki Marnoto bisa digerakkan. Dia jatuh. Dengan sekuat tenaga, Marnoto bangkit kemudian berlari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Di saat yang bersamaan, suara azan maghrib berkumandang memecah kesunyian. Marnoto terus berlari tanpa henti. Dia tak peduli dengan jalan yang dilalui. Dia hanya ingin segera sampai ke rumah. Brak! Marnoto tersandung batu dan terjatuh. Lututnya sakit, namun ia tidak peduli. Segera bangkit dan kembali berlari dengan air mata yang mulai membasahi pipi. Akhirnya Marnoto sampai di rumah mertuanya. Dia membuka pintu dengan kasar tanpa mengucapkan salam dan membuat Pak Bayan dan Bu Sumi terkejut. Marnoto, kenapa lari-lari kayak gitu? Tanya Pak Bayan dengan nada heran. Bapak kan udah bilang, kalau pulang dari sawah jangan sampai larut. Ini sudah maghrib. Pasti kamu lihat yang gangga kan? Lanjut Pak Bayan. Marnoto tidak menjawab. Dia hanya terdiam dengan nafas tersengal-sengal. Hadijah, yang melihat suaminya dalam keadaan seperti itu, segera menghampiri. Mas, ada apa? Kenapa kamu kayak gini? Tanya Hadijah khawatir. Marnoto menggelengkan kepala, mencoba menenangkan diri. Aku nggak apa-apa dek, jawab Marnoto dengan suara bergetar. Hadijah memegang tangan Marnoto, merasakan betapa dingin dan gemetarnya tubuh suaminya. Mas, cerita sama aku, ada apa sebenarnya? Tanya Hadijah dengan nada lembut penuh perhatian.
Marnoto menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita tentang apa yang dilihatnya di dekat rumah kosong. Dia menceritakan tentang kepala manusia yang menggelinding di bawah pohon bambu. Pak Bayan dan Bu Sumi saling pandang kali ini. Mereka tidak meremehkan cerita Marnoto, raut wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Ya Allah Lele, kenapa kamu bisa lihat hal kayak gitu? Tanya Bu Sumi dengan nada prihatin. Aku juga nggak tahu Bu, aku juga nggak pengen ngelihatnya, tapi aku nggak bisa hindar, jawab Marnoto dengan nada putus asa. Hadijah berusaha menghibur Marnoto. Meskipun hatinya juga merasa sangat ketakutan, ia dengan sigap masuk ke dapur, lalu membuka pintu dan keluar. Dia langsung memompa air untuk Marnoto, lalu meminta suaminya untuk segera mandi dan sholat berjemaah. Mas, udah ya, gak usah dipikirin lagi, kata Hadijah dengan nada lembut. Mandi dulu aja ya, biar seger, nanti kita sholat jemaah. Marnoto menurut. Ia masuk ke kamar mandi dengan perasaan yang masih tidak karuan. Saat berada di kamar mandi, dia merasa seperti ada yang mengintip. Kamar mandi itu memang tidak memiliki atap dan tingginya hanya setinggi badan manusia. Hal itu membuat Marnoto merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba saja Marnoto mendengar suara deritan dari arah luar kamar mandi. Dia menoleh, namun tidak melihat apapun. Mungkin cuma perasaanku aja, gumam Marnoto dalam hati. Namun perasaan itu semakin kuat. Marnoto merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengamatinya dari belakang tepat di bawah pohon jambu. Dengan cepat Marnoto menyelesaikan mandinya. Dia tidak ingin berlama-lama di tempat yang membuatnya merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, saat Hadijah sedang menyapu halaman rumah sebelum subuh, dia melihat sesuatu yang aneh di depan rumahnya. Di atas pohon mangga yang rindang duduk seekor monyet hitam besar dengan mata merah menyala. Monyet itu menatap Hadijah dengan tatapan tajam. Monyet itu mengeluarkan suara melengking hingga membuat Hadijah terkejut. Hadijah berteriak histeris dan berlari masuk ke dalam rumah. Dia memeluk suaminya erat dengan tubuh bergetar hebat. Mas, ada monyet besar di depan rumah, seru Hadijah dengan suara terbata-bata. Marnoto terkejut mendengar ucapan Hadijah. Ia segera keluar rumah dan melihat ke arah pohon mangga, dan benar saja, di atas pohon itu duduk seekor monyet hitam besar dengan mata merah menyala. Monyet itu menatap Marnoto dengan tatapan yang sama tajam seperti saat menatap Hadijah. Monyet? Kenapa ada monyet di sini? Di sini kan jauh sama hutan dan gunung, tanya Marnoto dengan nada heran. Tiba-tiba saja monyet itu melompat dari pohon ke atas atap rumah di depan rumah Hadijah, lalu menghilang begitu saja. Marnoto dan Hadijah saling pandang. Mereka berdua sangat ketakutan. Mas, aku takut, ucap Hadijah dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Aku gak mau tinggal di sini lagi, aku takut. Marnoto memeluk Hadijah erat, mencoba menenangkannya. Tenang ya dek, aku akan melindungi kamu. Tidak akan terjadi apa-apa sama kita, kata Marnoto dengan nada yang lembut. Meskipun berusaha menenangkan Hadijah, dalam hatinya Marnoto juga merasa sangat khawatir. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kampungnya. Marnoto heran, mengapa dia dan Hadijah harus mengalami kejadian-kejadian mengerikan seperti ini. Pak Bayan dan Bu Sumi yang mendengar keributan segera keluar dari rumah. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak? Tanya Pak Bayan dengan nada khawatir. Marnoto menceritakan tentang monyet hitam besar yang dilihat Hadijah di depan rumah. Pak Bayan dan Bu Sumi saling pandang, lalu mereka tersenyum. Monyet? Itu hanya hantu biasa, kata Pak Bayan dengan nada meremehkan. Jangan takut sama makhluk halus seperti itu. Kita itu manusia, lebih mulia daripada mereka. Iya nak, jangan kalah sama hantu. Kalau diganggu lawan aja, baca aja ayat kursi, pasti mereka kabur kok, timpal Bu Sumi. Marnoto dan Hadijah terdiam.
Mereka tidak yakin dengan ucapan Bu Sumi dan Pak Bayan. Mereka tahu kejadian yang mereka alami bukanlah hal yang biasa. Tapi Bu, Pak, Marnoto mencoba membantah, namun Pak Bayan segera memotong ucapannya. Sudah, tidak usah dipikirkan. Sekarang lebih baik kalian berdua masuk ke dalam rumah, sholat dan berdoa, minta perlindungan sama Allah. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, kata Pak Bayan dengan nada yang tegas. Marnoto dan Hadijah menurut. Mereka masuk ke dalam rumah, menunaikan sholat subuh dan berdoa bersama-sama. Namun, meskipun mereka berdoa dengan khusyuk, rasa takut dan khawatir itu tetap saja menghantui. Malam harinya, saat Marnoto dan Hadijah sedang berusaha memejamkan mata, mereka dikejutkan oleh suara berisik di luar rumah. Suara itu terdengar seperti ranting patah dan dedaunan yang diacak-acak. Marnoto dan Hadijah saling pandang dengan cemas. Mereka berdua merasakan bulu kuduk mereka meremang. Suara apa itu, Mas? Tanya Hadijah. Aku juga nggak tahu, Dek. Mungkin hanya kucing atau tikus, jawab Marnoto lirih, berusaha menenangkan. Namun suara berisik itu semakin lama semakin mendekat. Sekarang mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang kencang di sekitaran rumah. Suara langkah itu terdengar sangat jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan mengelilingi rumah mereka. Marnoto bangkit perlahan dari tempat tidur, berusaha tidak menimbulkan suara. Dia mengintip dari celah jendela, mencoba melihat apa yang sedang terjadi di luar. Namun, yang terlihat hanyalah kegelapan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia ataupun hewan. Tiba-tiba saja, suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Marnoto menahan nafas, jantungnya berdegup kencang. Brak! Sesuatu menghantam pintu rumah dengan keras, membuat Marnoto dan Hadijah tersentak kaget. Allahu Akbar! Seru Hadijah spontan menyembunyikan wajah di dada Marnoto. Marnoto menguatkan diri, mencoba berpikir jernih. Dia tidak boleh panik, dia harus melindungi istrinya. Dengan hati-hati, Marnoto mendekati pintu. Dia mengintip dari lubang kunci, mencoba melihat siapa atau apa yang berada di balik pintu itu. Namun, yang terlihat hanyalah kegelapan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Brak! Pintu kembali dihantam dengan keras. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Marnoto merasakan pintu itu bergetar hebat. Siapa di sana? Apa mau kalian? Teriak Marnoto dengan suara bergetar. Akan tetapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Marnoto menggenggam erat sebatang kayu yang selalu disimpannya di bawah tempat tidur. Dia bersiap untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu. Dengan perlahan, Marnoto membuka kunci pintu dan menariknya sedikit. Pintu berderit pelan, membuka celah kecil di antara bingkai dan daun pintu. Marnoto mengintip dengan hati-hati, tapi yang terlihat hanyalah halaman rumah yang gelap dan juga sepi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba saja, dari arah atas pintu, Marnoto melihat sesuatu yang jatuh dengan cepat. Sebuah kepala kerbau yang sudah membusuk jatuh tepat di depan kakinya. Bau busuknya menyengat, langsung menusuk hidung Marnoto, membuatnya mual dan ingin muntah. Marnoto melompat mundur. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ya Allah, apa ini? Pekik Marnoto dengan suara yang sangat pelan. Hadijah yang mendengar teriakan Marnoto keluar dari kamar dengan wajah pucat pasi. Dia melihat kepala kerbau yang membusuk itu dan langsung menutup mulut, menahan diri agar tidak muntah. Amis, bau anjir darah menusuk hidung Marnoto, bercampur dengan aroma busuk daging kerbau. Pemandangan kepala kerbau di depan pintu semalam terus berputar di benaknya. Begitu, desa Kasihan terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung pun enggan untuk berkicau. Marnoto tidak bisa tinggal diam.
Dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Mengapa kejadian-kejadian mengerikan terus menghantuinya dan juga istrinya. "Dek, aku mau pergi sebentar," kata Marnoto pada Hadijah. Wajah Hadijah masih pucat. Sisa ketakutan semalam masih membekas. "Mau kemana, Mas?" tanya Hadijah dengan nada khawatir. "Aku mau cari tahu tentang desa ini. Aku penasaran, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini?" jawab Marnoto. Marnoto tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. "Kamu tenang aja, Dek. Aku janji akan baik-baik saja." Marnoto keluar rumah. Ia berjalan menuju rumah Pak Kades, kepala desa Kasihan. Dia berharap Pak Kades tahu sesuatu tentang sejarah desa ini. Tok tok tok. Marnoto mengetuk pintu rumah Pak Kades. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan muncul Pak Kades dengan wajah yang ramah. Marnoto, ada apa pagi-pagi begini?" tanya Pak Kades, mempersilahkan Marnoto masuk. Marnoto duduk di ruang tamu dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya dan juga Hadijah selama beberapa hari terakhir. Dia menceritakan tentang wanita berkebaya hitam, tentang kepala manusia yang menggelinding, dan juga kepala kerbau yang jatuh di depan pintu. Pak Kades mendengarkan cerita Marnoto dengan seksama. Raut wajahnya menunjukkan keseriusan. "Saya juga bingung, No. Memang desa kita ini menyimpan banyak cerita mistis. Tapi ya selama saya jadi kades belum pernah ada kejadian semengerikan ini," kata Pak Kades setelah Marnoto selesai bercerita. "Apa Bapak tahu tentang sejarah desa ini, Pak? Mungkin ada hubungannya dengan kejadian yang saya alami," tanya Marnoto penasaran. Pak Kades menghela nafas panjang. "Sebenarnya saya juga hanya tahu sedikit tentang sejarah desa ini. Saya hanya tahu dulu desa ini pernah menjadi tempat pembantaian oleh penjajah Belanda. Banyak warga desa yang dibunuh secara kejam." "Pembantaian?" tanya Marnoto terkejut. "Ya, dulu penjajah ingin menguasai desa ini karena lokasinya strategis, tapi warga desa melawan. Akhirnya terjadi pembantaian besar-besaran," jawab Pak Kades. "Selain itu, desa ini juga pernah menjadi lokasi kerja rodi pembangunan rel kereta api. Banyak pekerja yang meninggal karena kelaparan dan kelelahan," lanjut Pak Kades. Marnoto terdiam. Dia mulai menyadari bahwa penampakan-penampakan yang dilihatnya mungkin terkait dengan masa lalu kelam di desa Kasihan. Arwah-arwah penasaran itu mungkin masih gentayangan mencari kedamaian. "Apa Bapak tahu tentang rumah kosong Pak Parti dan Bu Narmi? Terus kenapa rumah itu dibiarkan kosong begitu saja?" "Ya, rumah itu memang sudah lama kosong. Sejak Pak Parti dan Bu Darmi meninggal, tidak ada yang mau tinggal di sana. Katanya rumah itu angker. Katanya mereka itu berdua memiliki ilmu hitam, tapi entah apa ilmunya," jawab Pak Kades. "Angker?" tanya Marnoto dengan penasaran. "Ya, banyak yang bilang di rumah itu sering terlihat penampakan. Bahkan ada yang bilang pernah melihat hantu Pak Parti dan Bu Darmi berkeliaran di sekitaran rumah itu." Marnoto semakin yakin bahwa rumah kosong itu adalah pusat dari segala kejadian mistis yang terjadi di desa ini. Dia harus mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Setelah berpamitan dengan Pak Kades, Marnoto berjalan menuju rumah kosong Pak Parti dan Bu Narmi. Dia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya ada di dalam rumah itu. Saat mendekati rumah kosong itu, Marnoto merasakan hawa yang sangat dingin, bulu kuduknya meremang. Pintu pagar rumah kosong itu berderit. Saat Marnoto membukanya, halaman rumah itu tampak sangat tidak terawat. Semak belukar tumbuh liar. Dengan hati-hati, Marnoto melangkah masuk ke halaman rumah. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan hantu atau makhluk halus lainnya. Namun, yang terlihat hanyalah rumah kosong yang tampak sudah lapuk. Marnoto menelan ludah. Hari sudah mulai sore. Dia harus pulang. Tak mau kejadian beberapa hari yang lalu kembali terulang. Marnoto berjalan dengan langkah lebar. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran dalam hatinya. Ia terus membaca doa. Sore telah berganti malam.
Namun, desa Kasihan masih menyimpan aura mencekam. Di teras depan rumah Hadijah, remang-remang diterangi lampu kuning. Pak Bayan, Bu Sumi, dan Hadijah duduk termangu. Kedatangan Marnoto tak lantas memecah kesunyian di tengah orang-orang itu. "Dari mana saja kamu, Le?" sapa Pak Bayan. Suaranya berat menyimpan kecemasan. "Kenapa baru pulang? Kami itu khawatir," lanjut Pak Bayan lagi. Marnoto menghela nafas panjang, menyalahkan diri sendiri karena membuat keluarganya cemas. Dia menghampiri Hadijah, menggenggam tangannya erat. Sentuhan lembut istrinya memberikan kekuatan untuk menghadapi kenyataan. "Maafkan aku ya, Dek. Pak, Bu, aku tadi sengaja menemui Pak Kades. Aku ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Apa yang membuat tempat ini begitu tidak tenang?" ucap Marnoto. Mata Pak Bayan membulat. Dia tidak menyangka bahwa Marnoto akan nekat, akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Pak Bayan juga tak bisa terus menyembunyikan semuanya hanya karena takut ditinggalkan oleh Hadijah dan Marnoto. Marnoto duduk di kursi teras. Ia mulai menceritakan semua yang didengarnya dari Pak Kades. Dia mengungkapkan sejarah kelam desa Kasihan, tentang pembantaian keji oleh penjajah, kerja Rodi yang merenggut banyak nyawa orang, dan tentang rumah kosong Pak Parti dan Bu Narmi yang masih menyimpan misteri. Pak Kades bilang rumah itu berhantu. Pak Parti dan Bu Narmi katanya memiliki ilmu hitam atau semacamnya, entah apa itu. Tapi ilmu itulah yang membuat arwah mereka terikat di sini, menjaga rumah itu. Marnoto kembali teringat tatapan kosong wanita berkebaya hitam yang dilihatnya di depan rumah itu. Tatapannya yang membuat merinding. Pak Bayan dan Bu Sumi saling pandang. Raut wajah mereka mengeras. Mereka seolah tak ingin membahas topik ini. Namun Marnoto tahu mereka menyimpan rahasia. Pak Bayan dan Bu Sumi masih tidak bisa berpisah dengan mereka dan hidup kesepian. "Benar, Le. Apa yang dikatakan Pak Kades itu memang benar. Pak Parti dan Bu Narmi memang memiliki ilmu. Ilmu itu yang membuat mereka disegani sekaligus ditakuti di desa ini." Timpal Bu Sumi akhirnya mengakui kebenaran. "Ilmu apa, Ibu?" desak Marnoto penasaran. Dia ingin tahu segalanya tentang desa Kasihan agar bisa melindungi keluarganya dari bahaya. Bu Sumi menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Itu rahasia, Le. Rahasia yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Ilmu itu terlalu berbahaya. Bisa mendatangkan petaka bagi siapa saja yang mempelajarinya," jelas Bu Sumi. Marnoto menoleh pada Hadijah. Wajah istrinya pucat pasi, bibirnya bergetar. Dia bisa merasakan ketakutan yang mencekam hati Hadijah selama ini. Hadijah berusaha tegar, namun Marnoto tahu ia sudah tak sanggup lagi. "Saya sudah memutuskan. Saya dan Hadijah harus pergi dari desa ini. Saya tidak ingin Hadijah terus dihantui kejadian-kejadian mengerikan seperti ini. Saya tidak rela istri saya hidup dalam ketakutan setiap hari," ucap Marnoto. Suaranya mantap. Dia berdiri, menatap satu persatu anggota keluarganya. Ucapan Marnoto bagai petir di siang bolong. Pak Bayan dan Bu Sumi terkejut bukan main. "Pergi? Mau kemana kamu, Le? Kamu tega meninggalkan kami di sini, meninggalkan rumah ini?" tanya Pak Bayan, ada suaranya meninggi. "Bagaimana dengan kami, Le?" Bu Sumi terisak. "Bagaimana dengan rumah ini? Ini rumah peninggalan leluhur. Kami sudah tinggal di sini sejak kami lahir. Kami tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja," lanjut Bu Sumi. Suaranya tercekat oleh tangis. Marnoto menghela nafas. Dia tahu betapa berat keputusan yang diambilnya. Meninggalkan desa Kasihan berarti meninggalkan keluarga dan kenangan masa kecil Hadijah. Namun Marnoto harus memilih antara kebahagiaan istri atau mertuanya. Hadijah menggenggam erat tangan orang tuanya. Dia bisa merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Hatinya terluka melihat orang tuanya menderita. "Ibu, Bapak, izinkan aku ikut bersama Mas Marnoto," pinta Hadijah. Suaranya terdengar lirih namun penuh keyakinan. "Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku ingin hidup tenang, jauh dari hantu dan penampakan.
Aku ingin punya masa depan yang lebih baik. Jelas Hadijah berusaha meyakinkan. Pak Bayan dan Busumi terdiam. Mereka saling tatap. Mereka tahu Hadijah sudah dewasa dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Mereka juga tahu Marnoto adalah suami yang baik dan bertanggung jawab yang akan selalu melindungi Hadijah. Baik, baiklah. Jika itu yang memang kamu inginkan, kami tidak akan menghalangi. Tapi ingat, jangan lupakan kami. Jaga dirimu baik-baik di sana, ucap Pak Bayan akhirnya mengalah dengan berat hati. Busumi memeluk Hadijah erat. Air matanya semakin deras mengalir. Semoga kamu bahagia di tempat yang baru ya, bisik Busumi, suaranya terbata. Hadijah membalas pelukan ibunya dengan erat. Dia juga merasa sedih dan bersalah karena meninggalkan orang tuanya. Namun Hadijah yakin keputusan ini adalah yang terbaik bagi dirinya dan Marnoto. Malam itu, suasana di rumah Pak Bayan terasa sangat tegang. Tidak ada percakapan yang berarti, hanya isak tangis Busumi yang sesekali terdengar memecah kesunyian. Namun, di tengah kesedihan itu, kejadian aneh terjadi lagi. Saat Pak Bayan dan Busumi sedang duduk di ruang tengah, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Pintu pagar berderit pelan, seolah ada yang membukanya. Kemudian dari arah timur rumah, tepat di pekarangan yang gelap gulita, muncul sesosok makhluk tinggi besar dengan tubuh berbulu lebat. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang mengerikan, membuat Pak Bayan dan Busumi terkejut bukan main. Genderuwo, bisik Pak Bayan, tubuhnya bergetar ketakutan. Busumi memeluk suaminya erat, matanya terpejam, berusaha sekuat tenaga agar tidak berteriak. Genderuwo itu berdiri di pekarangan rumah, menatap tajam ke arah Pak Bayan dan Busumi. Kemudian makhluk itu tertawa, suaranya menggema di seluruh desa. Pak Bayan dan Busumi semakin ketakutan, akan tetapi mereka memutuskan untuk pura-pura tak mendengar, menutup pintu lalu masuk ke dalam rumah. Di pagi harinya, desas-desus tentang penampakan hantu kembali terdengar di seluruh penjuru desa. Kabarnya ada yang melihat hantu tanpa kepala berkeliaran di jalan. Ada juga yang mengaku melihat pocong di belakang rumah Pak Parti. Bahkan ada yang mengaku melihat seorang wanita berpakaian Belanda berjalan-jalan di dekat rel kereta api. Marnoto dan Hadijah juga mendengar desas-desas itu. Mereka semakin yakin bahwa desa Kasihan memang bukan tempat yang aman untuk mereka tinggali. Mas, kita harus segera pergi. Aku tidak tahan lagi. Aku takut, ucap Hadijah dengan nada mendesak. Marnoto mengangguk setuju. Kamu benar, Dek. Kita tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Semakin cepat kita pergi semakin baik. Marnoto segera membereskan barang-barang mereka. Dia hanya membawa barang-barang penting seperti pakaian dan beberapa barang berharga lainnya. Dia tidak ingin membawa terlalu banyak barang agar perjalanan mereka lebih mudah. Setelah selesai berkemas, Marnoto dan Hadijah berpamitan pada Pak Bayan dan Busumi. Suasana perpisahan itu sangat mengharukan. Semuanya menangis, saling berpelukan dan saling memberikan nasihat. Setelah berpamitan, Marnoto dan Hadijah melangkah pergi meninggalkan rumah mertuanya. Mereka berjalan menyusuri jalanan desa menuju ke tempat di mana mereka akan memulai kehidupan baru. Marnoto dan Hadijah pun sampai di desa orang tua Marnoto. Mereka pun memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah kecil sederhana. Rumah itu memang tidak sebesar rumah mertuanya, namun setidaknya mereka bisa hidup tenang dan juga nyaman di sana. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, Marnoto ngeri banget ya sama Hadijah istrinya, mengalami hal-hal mengerikan seperti ini, dan sayang banget di sini, sangat disayangkan. Kenapa sih mertua Marnoto atau orang tua dari Hadijah ini nggak ngomong dari awal? Paling nggak kalau dia ngomong, Marnoto dan Hadijah dia udah menyiapkan mental, terutama Marnoto dah, karena mungkin
bapak dan ibunya Khadijah ini sudah tahu dan sudah terbiasa mungkin dengan penampakan seperti itu, tapi tidak dengan Marnoto. Nah di sini tapi Khadijah juga heran ya, Khadijah juga nggak tahu ya, karena itu kan sejarah kelam tuh, dan banyak sekali teror-teror yang dirasakan oleh penduduk desa setempat, sampai mana pada akhirnya Marnoto nih datang nih ke kepala desa mencari tahu ada apa sih sebenarnya. Kenapa sih desa Kasihan ini sampai diteror sedemikian rupa? Ternyata di zaman dahulu, di zaman penjajahan Belanda, nah pada saat Belanda ingin menguasai desa Kasihan terjadi perlawanan teman-teman. Nah, dibantai orang satu desa itu karena menolak untuk kerja rodi, dan mungkin yang dimakamkannya dengan tidak layak di sekitaran desa itu, sehingga mungkin itu yang memicu kejadian-kejadian mengerikan semuanya. Luar biasa kisahnya, dan doa untuk para pejuang yang telah gugur di desa Kasihan. Semoga arwah mereka tenang di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah. Amin amin ya robbal alamin. Kisahnya keren pakai banget, dan pada akhirnya Marnoto memutuskan untuk pindah dari desa Kasihan, meninggalkan mertuanya atau orang tua dari Khadijah. Walaupun sedih, akhirnya lepas juga lah kepergian mereka demi kebaikan. Ya langkah yang tepat ya buat Marnoto. Bahkan kalau perlu ajak aja orang tuanya, mertuanya, ajak aja rumah itu dijual, dia beli rumah baru di tempat yang lebih aman. Semoga ada hikmah yang baik ya yang kita bisa ambil dari kisah barusan, dan kita buang yang buruk-buruknya. Kalau memang tidak ada yang baik, kita jadikan sebagai hiburan semata saja. Buat Via Cornelia, terima kasih atas kisahnya, dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah dari Via Cornelia barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh dibantu diklik ya agar bertambah viral. Dan juga buat teman-teman boleh dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, boleh menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.